Sang jenius arsitek era episode 6. Tidak, bukan begitu. Aku yakin kau bisa. Tapi begitu kau menjadi biksu kebangkitan jiwa, jarak di antara kita akan semakin lebar. Aku khawatir aku takkan sanggup mengimbangimu. Jangan khawatir, kita akan menjadi lebih kuat bersama. Cui menyentuh kepala Meng Yingying. Apakah tungku alkimia itu masih ada? Meng Yingying berkata dengan marah, jangan sentuh kepalaku. Aku bukan anak kecil. Tentu saja masih ada. Kelihatannya compang-camping dan tak berharga. Siapa yang mau mencurinya? Cui So menghela napas. Keparahan dan kerusakan tungku yang dicuri jauh melebihi kerugian akibat kontrak yang dicuri 10 atau 100 kali lipat. Ingat, formasi itu tidak boleh terlihat di depan umum. Keluarkan tungku itu sekarang. Aku ingin menggunakan pil binatang buas untuk memurnikan beberapa pil. Meng Yingying langsung tertarik. Kamu mau bikin ramuan lagi? Ramuan apa? Semua orang akan mendapat bagian kali ini. Mengenai jenis pilnya, untuk saat ini masih rahasia. Cui sengaja membuat semua orang waspada. KTT masih beberapa hari lagi. Aku ingin memanfaatkan hari-hari ini untuk meningkatkan kekuatanku sedikit lagi. Dengan begitu, aku akan lebih percaya diri. Bajingan-bajingan ini ingin menggunakan cara-cara tercela untuk mengendalikanku? Kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Cui selalu jelas tentang rasa terima kasih dan dendam. Ia akan membalas setetes kebaikan dengan mata air, dan juga akan membalas dendam sekecil apapun. Terlebih lagi, apa yang dilakukan keluarga Ye kali ini sangat berlebihan. Pertama ada pembunuhan oleh Han Song. Kemudian, kontrak itu dicuri. Jika salah satu dari ini berhasil, Cui pasti akan mati. Dan Meng Qingwu beserta saudara perempuannya juga akan celaka. Selama beberapa hari berikutnya, Cui meminta Xiongyan, Zhang Liqing, dan Nangong Yun untuk bergantian memimpin. Guna mencegah keluarga Ye membuat masalah lagi. Cui tetap misterius dan tinggal di dalam rumah. Ia dan Meng Yingying menggunakan inti binatang dari serigala angin hitam bersayap ganda dan selusin herba spiritual berharga yang mereka bawa kembali, mulai memurnikan sejumlah besar obat. Segalanya menanti di puncak. Beberapa hari kemudian, di dalam istana penguasa kota, Nangong Yi membanting cangkir tehnya ke tanah dengan marah, sambil meraung marah, Yun Er benar-benar semakin keterlaluan. Nangong Yi menjadi marah ketika memikirkan putrinya. Putri Kaisar memang luar biasa, tetapi dia liar dan keras kepala dan tidak bisa berubah sedikitpun. Ketika ia gagal memeras Nangong Yi hari itu, ia diam-diam mengambil beberapa harta karun tersembunyi milik Nangong Yi dan menjualnya. Mungkin menghasilkan ribuan atau puluhan ribu koin emas. Ia belum pulang sejak saat itu, dan tidak ada yang tahu apa yang ia lakukan. Beberapa hari yang lalu, tersiar berita bahwa dia memukul Ye Han di jalan. Ketika Nangong Yi mengetahui situasi tersebut, dia hampir muntah darah. Siapa Ye Han? Putra tertua keluarga Ye di kota Tianan baru saja kembali dari Zhongzhou. Keluarga Ye adalah penguasa lokal di Zhongzhou. Meskipun jarang berani menyinggung mereka, ia akhirnya menyinggung keluarga Ye karena putrinya. Tuan kota, Nona muda sudah kembali? Apa katamu? Beraninya dia kembali. Nangong Yi begitu marah hingga dia mengamuk. Bah, kenapa aku takut pulang? Katanya sambil berjalan masuk dengan sembarangan. Hei, ayah, kenapa wajah ayah merah sekali? Apa ayah sakit? Nangong Yi sangat marah dan berkata, kalaupun aku tidak sakit, kau akan membuatku sakit. Bisakah kau berhenti membuatku repot? Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku sudah mendaftarkanmu di Universitas Zhongzhou. Kau akan pergi setelah tahun baru. Nangong Yun sangat marah. Siapa suruh kau mendaftarkanku? Akademi ini benar-benar omong kosong. Aku tidak mau pergi. Nangong Yi mendengus, kalau aku biarkan kau mengamuk di kota Tianan, masa jabatanku sebagai wali kota akan berakhir. Universitas Zhongzhou tempat yang bagus. Dengan tingkat kultivasi dan bakatmu saat ini, kau bisa langsung diterima di halaman dalam. Hanya tempat seperti itu yang bisa mengendalikanmu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Sapa Nangong Yun lantang membela diri. Aku melakukan hal-hal hebat. Kenapa kau selalu meremehkanku? Bagaimana mungkin aku, Nangong Yun, lebih rendah dari orang lain? Kenapa aku tidak bisa berkarier? Nangong Yi sangat marah hingga dia tidak bisa bicara. Kamu, katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan? Bos kita sudah bilang bahwa semuanya dirahasiakan sebelum diumumkan secara resmi dan tidak boleh dibocorkan. Nangong Yun mengangkat alisnya dengan bangga, mendengus, lalu berbalik. Besok adalah KTT Tianan. Bos kita tentu akan mengumumkannya kepada publik. Kau akan mengerti nanti. Nangong Yi tercengang. Putri saya mengenali bosnya? Orang seperti penyihir ini benar-benar memanggil orang lain bos? Nangong Yi sangat memahami karakter putrinya. Bahkan sebagai seorang ayah, bahkan sebagai seorang wali kota, ia tidak punya cara untuk menghadapi putrinya. Meskipun Zhang Liqing menerima putrinya sebagai murid dan mengajarinya ilmu jimat, putrinya tidak menganggapnya sebagai guru dari lubuk hatinya. Bahkan sering menggodanya. Siapakah orang ini yang membuat putrinya dengan sukarela mengikutinya? Pagi berikutnya,
Ketika cahaya pagi menerobos awan dan menyinari lokasi konferensi kota Tianan, seluruh alun-alun tiba-tiba menjadi riuh, dan suasana gembira dan hidup langsung menyebar. Acara akhir tahun telah dimulai. Ini adalah pertemuan akbar para elit dari dunia militer, politik, dan bisnis. Ini adalah ajang perebutan sumber daya antar keluarga besar. Ini adalah konferensi pers bagi para pebisnis untuk merilis produk atau strategi. Ini adalah platform bagi para politisi untuk mengumumkan pencapaian atau kebijakan baru mereka. Ini juga merupakan panggung bagi kaum muda untuk menunjukkan kekuatan mereka. Pendek kata, semua orang, dari keluarga elit hingga masyarakat biasa, memperhatikan dengan saksama. Lonceng dan genderang berbunyi bersamaan. Bunga ada di mana-mana. Di tengah panggilan yang sudah lama ditunggu-tunggu dari banyak orang, satu demi satu keluarga yang agung dan mengagumkan menampakkan diri dengan megahnya. Yang paling menarik perhatian adalah sekelompok tentara bayaran yang mengenakan baju besi baru yang sangat bagus, dengan pedang panjang yang dibuat khusus tergantung di pinggang mereka, menunggangi serigala biru raksasa yang berbaris rapi, dan membawa bendera serigala yang megah. Napas mereka yang telah melalui banyak pertempuran membuat orang-orang gemetar ketakutan. Tentara bayaran taring serigala. Keluarga Ye telah tiba. Pemimpinnya adalah seorang pria jangkung berusia 40-an atau 50-an, mengenakan jubah brokat hitam dan jubah emas gelap. Alisnya tebal, memberi kesan agung tanpa amarah Ye Xiong, kepala keluarga Ye di kota Tianan. Keluarga Du juga ada di sini. Patriark Du Zentian. Ratusan prajurit berjubah merah memasuki tempat kejadian. Keluarga Du juga merupakan keluarga besar di kota Tianan. Mereka bergerak di bidang manufaktur senjata militer. Mereka kuat dan kaya, dan anak-anak mereka berbakat. Mereka adalah kekuatan yang tak ternilai harganya. Kepala keluarga, Du Zentian, adalah seorang pria tua berusia 50-an atau 60-an. Ia telah aktif di kota Tianan selama beberapa dekade dan telah membawa keluarga Du, yang awalnya kecil atau sedang, ke garis depan, menjadikannya keluarga besar kelas atas. Kekuatan dan kemampuannya tidak boleh diremehkan. Jenderal Xiong Bing, Tuan Kota Nangong Yi, Li Changyun dari Persekutuan Alkemis, Shang Liqing dari Persekutuan Master Jimat. Karakter kelas berat muncul. Ribuan orang bersorak terus-menerus dan suasananya begitu hidup hingga hampir mendidih. Tiba-tiba, Meng Qingwu memasuki ruangan bersama orang-orang dari kamar dagang Nanyun. Selain Meng Qingwu, hanya ada 3 atau 2 orang lainnya. Barisan lusuh ini sangat kontras dengan kehadiran keluarga-keluarga besar yang megah dan bersemangat, dan langsung membuat orang-orang tertawa. Hahaha, kamar dagang Nanyun juga menghadiri pertemuan puncak. Bahkan, patut dipertanyakan apakah kamar dagang Nanyun dapat terus beroperasi. Apakah dia mencari masalah dengan datang ke pertemuan puncak ini? Benar. Apotek Nanyun tutup, dan produksi jimat Nanyun akan segera dihentikan. Fakta bahwa dia diizinkan bergabung dengan kamar dagang saja sudah merupakan keajaiban. Kamar dagang yang tak lagi mampu menopang bisnis intinya telah jatuh ke level yang bahkan tak sebaik kelas 2 atau 3. Saking miskinnya, mereka hampir menjual asetnya, dan kebangkrutan hanyalah masalah waktu. Beraninya kamu datang ke acara semegah ini? Kamu cuma cari masalah. Semua upacara selesai. KTT resmi dibuka. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kegiatan pertama adalah Summit Competition. Dalam dunia yang bergejolak dan terus berubah ini, kekuatan selalu menjadi hal terpenting. Kelangsungan hidup sebuah keluarga sepenuhnya bergantung pada apakah keluarga tersebut dapat melahirkan seorang jenius yang mampu memimpin. Kompetisi semacam ini bertujuan untuk menginspirasi generasi muda, menemukan potensi mereka, dan memberi mereka panggung untuk menunjukkan bakat mereka. Tentu saja, ketenaran tak bisa dimakan, dan para jenius tak perlu terlalu pamer. Setiap tahun, keluarga-keluarga besar berbondong-bondong berpartisipasi, bahkan hampir tak sabar untuk mengenakan celana. Acara ini bukan untuk menyediakan pesta hiburan akhir tahun bagi warga kota Tianan, tetapi memiliki makna khusus yaitu redistribusi sumber daya. Ada sejumlah besar hutan tanpa pemilik, urat mineral, dan ladang spiritual di sekitar kota Tianan. Sesuatu yang tidak ada pemiliknya akan diperebutkan. Lebih dari 1 dekade yang lalu, perebutan wilayah mengguncang kota Tianan. Keluarga-keluarga besar saling bertikai, sementara keluarga-keluarga kecil saling menikam dari belakang. Tak seorang pun ingin menderita kerugian, apalagi melihat pihak lain memanfaatkannya. Puluhan pertempuran, baik besar maupun kecil, mengakibatkan banyak korban jiwa dan sangat brutal. Pada akhirnya, banyak orang tewas, tetapi tak seorang pun diuntungkan, dan sumber daya alam tetap terbengkalai. Orang-orang akhirnya menyadari bahwa perselisihan dan pertikaian internal itu seperti Kasim yang berebut pelacur terbaik di rumah bordil. Sekalipun mereka mendapatkannya, mereka tidak bisa memanfaatkannya. Itu perilaku yang sia-sia. Hanya keharmonisan yang bisa mendatangkan kekayaan. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kompetisi puncak. Bukankah ini cara yang sangat tepat untuk membagi sumber daya? Kecepatan penggantiannya cepat, setahun sekali. Jika gagal tahun ini, Anda bisa mencoba lagi tahun depan.
Baik keluarga besar maupun kecil, semua orang punya kesempatan. Sebesar apapun keluarga, mustahil melahirkan orang jenius baru setiap tahun. Sekecil apapun keluarga, mereka tetap bisa menghasilkan satu atau dua orang, atau beruntung dan merekrut orang yang brilian. Meski dalam perlombaan sering terjadi jatuh korban, akan lebih baik jika korban hanya terjadi di kalangan pemuda secara individu daripada terjadi pertarungan sengit antar pasukan elit dalam satu keluarga. Perjanjian ini akan menghindari pertempuran berdarah sekaligus menyediakan panggung bagi kaum muda, mendorong keluarga-keluarga besar untuk memprioritaskan pembinaan dan pencarian bakat di dalam kota. Oleh karena itu, dengan pemerintah kota yang secara pribadi mengordinasikan dan mengesahkan masalah ini, keluarga-keluarga besar secara diam-diam menandatangani perjanjian ini. Sejak saat itu, kompetisi puncak Tianan akan menjadi standar pembagian wilayah. Tradisi ini berlangsung selama lebih dari 10 tahun. Chu Yi tidak tahu menahu tentang kepentingan yang terlibat. Chu Yi menghadiri pertemuan puncak itu murni untuk menunjukkan kehadirannya dan membalas dendam. Di bawah bimbingan seorang pria tua berambut putih, lebih dari 200 anak muda termasuk Chu Yi datang bersama-sama ke sebuah rumah kayu kecil. Chu Yi baru saja menerima tanda namanya ketika sebuah suara dingin dan kasar menusuk telinganya. Beraninya seekor kodok menyelinap ke dalam kompetisi dan melompat-lompat? Itu benar-benar mencoreng reputasi kompetisi. Chu Yi tahu siapa orang itu tanpa perlu melihat sekelompok kura-kura keluarga Ye bisa datang. Kompetisi ini tidak berkualitas tinggi. Aku tahu betul. Bagaimana kau bisa berpura-pura begitu berani? Mata Yehan berkilat penuh niat membunuh. Kau seharusnya mengerti situasimu. Keluarga Yeku bisa membunuhmu dalam sekejap. Sebenarnya aku juga ingin tahu, kenapa kamu sok banget? Cui mengangkat bahu. Itu hanya kehidupan yang buruk, ambil saja jika kau mau. HMPH, aku berubah pikiran. Yehan memasang senyum kejam. Aku akan mencabik-cabik tulangmu satu persatu di depan orang-orang kota Tianan. Hanya dengan cara ini semua orang bisa mengerti bahwa ini adalah akhir dari menyinggung keluarga Ye. Aku ingin semua orang mengerti bahwa ini adalah akhir bagimu, Cui. Cui tersenyum dan berkata, benarkah? Yehan berbalik dan mengumumkan kepada sekelompok remaja. Dengar, orang ini milikku. Siapapun yang berani mengalahkannya di babak penyisihan grup, aku tidak akan memberinya ampun. Kebanyakan orang yang hidup lebih dari 200 tahun menunjukkan ekspresi ketakutan. Arogan. Sombong. Umumkan secara terbuka bahwa tidak seorang pun boleh mengalahkan Cui. Jangan khawatir, aku akan memberimu kesempatan. Cui tampak tenang dan kalem, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kalau sudah selesai bicara, silakan keluar dari sini. Penghinaan yang nyata. Semua orang di tempat kejadian terkejut. Bagaimana mungkin seseorang di kota Tianan berani berbicara kepada Yehan seperti itu? Cui mengambil plat nomornya dan berjalan dengan angkuh melewati Yehan. Tidak memedulikan raut wajah Yehan yang semakin kejam. Kompetisi dimulai. 5 arena, yaitu timur, barat, selatan, utara dan tengah, digunakan secara bersamaan, dengan kompetisi 2 lawan 2 memulai babak eliminasi grup. Terlalu banyak orang di sini. Di distrik mana Cui berkompetisi? Meng Yinging gelisah seperti semut di wajan panas, mencari keberadaan Cui kemana-mana. Meng Qingwu mengikuti adiknya, mencari Cui. Keduanya wanita cantik dengan paras yang memukau. Kemanapun mereka pergi, mereka akan langsung menarik banyak mata hijau, yang membuat Meng Qingwu merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, suara wasit terdengar dari arena terdekat arena pusat. Babak pertama, pertandingan pertama, Yehan melawan Lu Fei. Orang-orang tiba-tiba menjadi waspada. Itu Yehan. Bukankah ini tuan muda tertua dari keluarga Ye? Lu Fei adalah seorang jenius muda yang tumbuh dari keluarga sederhana. Sepertinya akan ada banyak hal menarik yang bisa ditonton. Mereka berdua favorit juara, dan mereka akan bertemu di babak pertama. Ayo kita lihat. Keduanya berjalan menuju ring. Yehan menatapnya dengan jijik. Wajahnya penuh kesombongan. Apakah kau jenius dari keluarga sederhana yang telah meraih banyak ketenaran di kota Tianan dalam 1 atau 2 tahun terakhir? Lu Fei adalah seorang pemuda sederhana dengan penampilan yang jujur. Ia membungkuk hormat dan berkata, salam, Tuan Muda Ye. Saya tidak bisa mengatakan saya jenius, tetapi saya merasa terhormat oleh semua orang. Bagus sekali, pergi dari sini. Yehan sama sekali tidak menghargainya. Dan berkata dengan dingin, sampah sepertimu layak menjadi lawanku? Wajah Lu Fei langsung memerah, tetapi ia menahannya. Masih berkata dengan hormat dan rendah hati. Tuan Muda Yehan memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Lu Fei tahu bahwa ia bukan tandingannya, tetapi saya tetap ingin mencobanya. Saya harap Tuan Muda akan mengabulkan permintaan saya. Apakah mudah bagi seorang pemuda dari keluarga miskin untuk berlatih keras hingga saat ini? Lu Fei berharap dapat memanfaatkan konferensi jenius untuk menunjukkan dirinya di hadapan semua raksasa di kota Tianan. Berharap beberapa tokoh penting akan memperhatikannya dan melatihnya. Siapa sangka ia akan bertemu Yehan di babak pertama. Takkan ada kesempatan kedua seperti ini. Bagaimana mungkin aku rela melepaskannya begitu saja?
Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Ye Han sudah sangat tersinggung oleh Cui. Dan sekarang bahkan sosok sekecil itu berani menantangnya, ia langsung murka, melepaskan aura yang memikat. Puncak tahap ke-6. Ye Han telah mencapai puncak tahap ke-6. Dibandingkan 12 hari yang lalu, kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Beraninya kunang-kunang bersaing dengan matahari dan bulan demi kejayaan? Kalau kau tak tahu apa yang baik untukmu, mati saja. Semangat juang yang dahsyat tiba-tiba memadat di tubuh Ye Han, meletus sebagai gunung berapi, menyelimuti Lu Fei sepenuhnya. Aura dahsyat itu begitu menekan Lu Fei hingga ia tak bisa bergerak. Dengan tangan kanannya yang membawa kekuatan dahsyat, ia tiba-tiba menyerang lawannya. Dengan satu serangan telapak tangan, dunia tersapu. Keahlian unik keluarga Ye, telapak tangan 8 yang sunyi. Kebanyakan master keluarga Ye harus mencapai tingkat ke-9 pemurnian tubuh untuk menguasainya. Tetapi Ye Han mampu menunjukkan pesonanya di puncak tingkat ke-6. Dengan serangkaian teknik telapak tangan ini saja, Ye Han bisa memiliki keunggulan mutlak di antara rekan-rekannya. Ekspresi Lu Fei tiba-tiba berubah. Ia jelas tidak menyangka Ye Han begitu kuat. Ia langsung berteriak, "Tuan, hentikan. Aku menyerah. Sudah terlambat." Bagaimana mungkin Lu Fei yang hanya memiliki latihan fisik tingkat ke-5, mampu bertahan? 8 telapak tangan Desolate menghantam dadanya dengan keras, dengan kekuatan yang mampu menghancurkan besi dan batu, merobek pakaian Lu Fei di tempat, bagaikan badak liar yang berlari liar menghantamnya dengan keras. Lu Fei langsung jatuh dari lapangan dan pingsan di tempat. Terlalu kejam. Pukulan ini mematahkan semua urat, pembuluh darah, dan tulangnya. Bahkan jika ia selamat secara kebetulan, ia akan menjadi cacat. Ye Han membersihkan debu di tubuhnya dengan jijik kalau miskin. Ambisimu kecil dan kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Beginilah nasib orang-orang sepertimu. Ye Han berteriak keras kepada yang lain. Aku bertekad untuk memenangkan kompetisi ini. Siapapun yang berani menghentikanku akan menjadi pelajaran bagiku. Yang lainnya tampak ngeri. Ye Han benar-benar kuat. Kakak. Teriakan kekanak-kanakan terdengar di tengah kerumunan. Seorang gadis berusia sekitar 10 tahun bergegas keluar dan menghambur ke hadapan Lu Fei dengan putus asa. Gadis kecil itu mengenakan pakaian yang penuh tambalan. Ia menggunakan tangan-tangan kecilnya yang kasar untuk membantu adiknya berdiri. Pakaian linen kasar itu segera berlumuran darah. Kakak. Bangun. Jangan tinggalkan aku sendiri. Lu Fei mendengar tangisan anak kecil itu dan membuka matanya dengan susah payah. Ia menggendong seekor anak singa yang gemetar dan dengan lembut mengelus pipi kasar adiknya. Maafkan aku. Kakak, aku membuatmu malu. Gadis kecil itu berteriak, tidak. Kami tidak mau bersaing. Ayo pulang. Lu Fei menggelengkan kepalanya dengan susah payah, air mata mengalir di wajahnya. Kakak tidak berguna. Aku telah mempermalukanmu. Kamu, jaga dirimu. Setelah berkata demikian, kedua lengannya tiba-tiba terkulai, matanya membulat, pupil matanya cepat membesar, dan ia tetap membuka matanya ketika meninggal, dengan hanya satu pikiran dalam benaknya. Jika aku meninggal, apa yang akan terjadi pada saudara perempuanku? Gadis kecil itu menangis keras sambil memeluk erat jenazah kakaknya. Kakak sudah meninggal. Saudaraku telah meninggal. Jika bukan karena memberiku kehidupan yang baik, aku tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Iblis, kamu iblis, mengapa kamu membunuhnya? Kebencian terpancar di mata gadis kecil itu saat dia berlari menuju arena tanpa menghiraukan apapun. Pengadilan kematian. Niat membunuh yang kejam terpancar di mata Ye Han, tangan kanannya memancarkan cahaya Yuan Li, dan dia menampar gadis itu dengan keras. Bagaimana mungkin seorang gadis remaja melakukan hal ini? Ye Han memang orang yang kejam dan bengis. Berhenti. Tepat saat Ye Han hendak membunuh gadis itu, sebuah lengan ramping menepis dan menangkis tangan Ye Han. Meng Yingying memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk gadis itu dan mundur ke jarak aman. Siapa? Mereka benar-benar memblokir Ye Han. Semua orang tercengang tanpa sadar. Sosok yang tinggi dan montok berdiri di hadapan Ye Han. Ia memiliki sepasang kaki ramping dan sempurna, dada yang menjulang tinggi, bulat, dan kencang, wajah yang cantik, dan temperamen yang mulia. Ia bagaikan dewi yang berdiri tinggi di atas sana, begitu indah hingga memukau. Meng Qingwu? Bagaimana mungkin itu dia? Meskipun Ye Han hanya menggunakan 20% kekuatannya dalam serangan telapak tangan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangkis oleh orang biasa. Meng Qingwu mampu menangkis serangannya, jadi dia mungkin telah mencapai latihan fisik tingkat ke-6. Wanita ini begitu kuat? Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya selama ini? Meng Yingying mencoba menghibur gadis kecil itu. Alisnya terangkat, dipenuhi amarah. Yang wajar ini hanya kompetisi. Dan kau membunuh seseorang dengan begitu kejam. Sekarang kau bahkan tidak melepaskan anak itu. Apa kau masih manusia? Kau binatang buas. Siapa? Kukira? Ternyata kalian berdua fasta berguna. Ye Han mencibir dan berkata, yang lemah seharusnya punya kesadaran yang sama.
Sampah ini cepat mati. Bisa dibilang dia beruntung. Sebaiknya kau berdoa agar Cuyi tidak jatuh ke tanganku. Kalau tidak, kau tak akan seberuntung itu. Bajingan ini benar-benar tak tertahankan. Dia bahkan mengancam akan menyiksa Cuyi. Lawan dia. Meng Yingying marah. Dengan tangan terkepal, Yuan Li meledak. Dia bagaikan seekor binatang muda yang marah, ingin menerkam dengan cara apapun. Yingying, berhenti. Meng Yingying melirik adiknya. Wajah adiknya agak pucat, keringat mengucur dari dahinya yang seputih salju, dan ia tampak sangat kesakitan. Kakak, kamu. Meng Qingwu menggelengkan kepalanya, seolah menahan rasa sakit. Ayo pergi. Lupakan saja, biarkan Cuyi mengurus orang ini. Meng Yingying melotot tajam ke arah Ye Han, bertanya-tanya berapa lama dia bisa begitu sombong, lalu pergi bersama gadis kecil itu. Ye Han menjadi bingung dan tidak yakin. Aneh sekali. Energi yang baru saja dikeluarkan Meng Yingying bahkan tidak cukup untuk menandingi Meng Qingwu. Mungkinkah ini terjadi? Mustahil. Itu pasti ilusi. Saya pasti salah lihat. Meng Qingwu menangkis serangan itu, dan ekspresinya tampak agak aneh. Dia pasti sudah kehabisan tenaga. Jika Meng Yingying memang sekuat itu, dia baru berusia 16 tahun dan memenuhi syarat untuk kompetisi. Mengapa dia tidak ikut kompetisi? Ye Han berpikir begitu dan merasa lega. Baru pada saat itulah wasit datang dengan canggung ronde pertama. Ye Han menang. Ye Han mendengus dan meninggalkan ring. Ye Xiong tidak dapat melihat detailnya dengan jelas karena hubungannya yang jauh. Tetapi kekejaman dan ketegasan putranya membuatnya sangat puas. Keluarga Ye adalah keluarga tentara bayaran, dan mereka membutuhkan orang-orang yang tegas, kejam, dan tanpa ampun. Ye Xiong memiliki banyak anak, tetapi Ye Han paling mirip dengannya dalam kepribadian. Kekuatan tuan muda telah meningkat lagi. Li Changyun duduk di sebelah Ye Xiong dan berkata sambil tersenyum sepertinya dia akan menjadi juara pertama dalam kompetisi ini. Ye Xiong mengangguk dan berkata, cucu Li tua, Li Tiangang, tidak lebih lemah dari Han Er. Du Feng dari keluarga Du juga bukan orang biasa. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang saat ini. Li Changyun tersenyum namun tidak berkata apa-apa. Faktanya, semua orang dapat melihat bahwa Ye Han, putra tertua keluarga Ye, Li Tiangang, cucu Li Changyun, dan Du Feng, putra tertua keluarga Du, semuanya berada di puncak latihan fisik tingkat ke-6. Sang juara pasti akan muncul dari mereka. Mengenai siapa yang akan menjadi juara, sulit untuk mengatakannya saat ini. Cahaya dingin melintas di mata Ye Xiong yang dalam, dan tatapannya perlahan tertuju pada arena barat. Suster Meng Qingwu kebetulan lewat. Meng Yingying mendukung adiknya apakah penyakit lamamu kambuh? Meng Qingwu mengangguk tak berdaya. Kesehatannya memang selalu buruk, dan Meng Yingying tahu itu. Tetapi karena itu adalah masalah bawaan, kondisinya tidak akan pernah bisa disembuhkan atau diperbaiki. Meng Yingying berkata lain kali, biarkan aku yang mengerjakannya. Meng Qingwu hendak berbicara. Arena barat, babak pertama, pertandingan kedua, Huang Gang versus Cuyi. Mata mereka berbinar. Apakah akhirnya tiba? Di atas ring, saat Huang Gang melihat Cuyi, dia langsung berkata dengan wajah muram aku menyerah. Keluarga Huang di kota Tianan adalah keluarga kecil yang baru berdiri 3 atau 2 tahun. Ketika mereka melihat kekuatan dan kesombongan Ye Han, mereka teringat perkataan Ye Han sebelumnya. Huang Gang tidak akan berani macam-macam dengan keluarga Ye, meskipun dia punya 100 nyali. Menyerah. Anggap saja dirimu tidak beruntung. Huang Gang melotot tajam ke arah Cuyi, matanya penuh kebencian dan dendam kamu beruntung. Jika bukan karena Cuyi, dia merasa bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia pasti bisa maju beberapa putaran. Aku menyerah. Aku menyerah. 2 putaran lagi telah berlalu. Setelah 3 ronde pertandingan grup, Cuyi belum bergerak sedikit pun, entah bagaimana berhasil melewati semuanya. Cuyi tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Mengalahkan musuh tanpa bertarung memang bagus, tetapi ia terlalu malas untuk bergerak. Pria tua berambut putih itu mengumumkan, babak penyisihan grup telah usai. Tim kualifikasi akan menuju babak utama. Setelah 3 putaran pertandingan grup, sebagian besar dari lebih dari 200 orang tereliminasi, hanya menyisakan sekitar 20 orang yang berkumpul bersama. Yang lainnya adalah master tegak yang telah memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Yang terlemah memiliki kekuatan pemurnian tubuh tingkat kelima, sepenuhnya menunjukkan kekuatan aslinya. Hanya Cuyi yang menarik perhatian khusus orang-orang. Kami menolak menerima. Apa asal-usul orang ini? Mengapa lawan-lawannya menyerah? Pasti ada yang salah. Kita harus menyelidikinya. Pengecut. Benar-benar pengecut. Kalau kau punya kemampuan, kalahkan lawanmu dengan adil. Penonton yang tak terhitung jumlahnya protes. Jelas ada yang mencurigakan dari orang ini. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak punya reputasi sedikit pun, yang bahkan belum menunjukkan kekuatan apapun, bisa meyakinkan 3 musuh untuk menyerah tanpa perlawanan? Ini benar-benar curang. Dia mungkin menyuap lawan-lawannya. Usir dia dari kantor. Pengecut.
Keluar dari sini. Bertarung atau keluar. Jangan mencemari konferensi ini. Cui menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi? Mungkin mereka iri dengan ketampananku. Dan ini tanpa sengaja memicu kemarahan publik. Mereka benar-benar menjadi sasaran tanpa menyadarinya. Pada saat ini, tokoh-tokoh penting seperti Nan Gongyi, Xiong Bing, Ye Xiong, Zhang Liqing, Li Changyun, dan lainnya semuanya bergerak ke sisi ring. Sebelumnya, pertandingan ini hanyalah pemanasan untuk menyingkirkan beberapa yang lemah, tetapi sekarang adalah kompetisi bakat yang sesungguhnya. Bakat-bakat muda yang terhormat. Kata Nan Gongyi sambil berdiri dan berbicara dengan sopan sebelum melanjutkan. Kalian adalah kebanggaan kota Tianan dan masa depannya. Tuan kota sangat senang duduk di sini dan secara pribadi memimpin kompetisi yang akan datang. Saya harus memastikan kompetisi ini adil dan jujur. Saya harap kalian akan tampil baik dan meraih hasil yang pantas kalian dapatkan. Baik, Tuan kota. Semua orang menjawab serempak. Nan Gongyi duduk kembali di tempatnya semula dan tak kuasa menahan diri untuk melirik Cui. Ia bertanya dengan bingung, siapa sangka anak itu tidak bergerak dalam 3 ronde, dan lawannya menyerah tanpa perlawanan? Mungkinkah dia benar-benar curang? Zhang Liqing duduk tak jauh darinya. Ia telah menjadi orang yang benar-benar berbeda beberapa hari ini, wajahnya penuh energi muda dan kulitnya bercahaya, seolah-olah ia 20 tahun lebih muda. Mendengar kata-kata Nan Gongyi, ia langsung tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tuan kota, Anda salah. Orang ini tidak sederhana. Nan Gongyi sangat terkejut, mungkinkah Tuan Zhang mengenalnya? Zhang Liqing mengelus jenggotnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia hanya terkekeh dan berkata, ini lebih dari sekadar saling mengenal. Jenderal Tianan Xiong Bing menyela, kejatuhan persekutuan pedagang Blackwater disebabkan oleh orang ini. Mendengus, ekspresi Ye Xiong dan Li Changyun tiba-tiba berubah dingin. Nan Gongyi ingat bahwa ia memang pernah mendengar nama ini baru-baru ini. Konon, keluarga Ye telah sangat tersinggung. Nan Gongyi tidak ingin menyinggung keluarga Ye. Para tentara bayaran itu tidak mudah dihadapi, jadi ia tidak menyebutkannya lagi. Du Zentian melirik Cui sejenak, tetapi tanpa acuh tak acuh. Ia berkata dengan dingin, di usia semuda ini, dia begitu licik sampai berani mengatur kompetisi yang jujur. Orang seperti itu tidak akan pernah mencapai hal-hal hebat. Saya sarankan agar Tuan Kota mendiskualifikasi dia dari kompetisi dan menghapus kultivasinya sebagai hukuman. Zhang Liqing membalas, Cui bahkan belum bergerak. Jadi bagaimana Patriark Du tahu bahwa dia tidak bisa melakukannya? Du Zentian berkata dengan nada menghina, jika dia benar-benar seorang jenius terkenal di kota Tianan, bagaimana mungkin dia tidak dikenal? Zhang Liqing tersenyum tipis, jenius tidak harus menjadi terkenal sejak dini. Mari kita tunggu dan lihat. Nan Gongyi mengangguk tanpa membuat keputusan apapun. Dia teringat sesuatu dan berbisik kepada pelayannya. Di mana Yun Er? Pelayan itu menjawab, kami belum melihat wanita muda itu sejak pagi tadi. Bahkan gak menghadiri pertemuan puncak. Ini keterlaluan. Xiong Bing juga bertanya kepada wakil jenderal di sampingnya, apakah kamu melihat Tian Yan? Wakil jenderal itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya belum pernah melihatnya. Xiong Bing menunjukkan ekspresi aneh. Dia sangat mengenal karakter saudaranya. Di tempat ramai, orang ini selalu ada. Mungkinkah ada hal lain yang lebih ia pedulikan daripada KTT Kota Tianan? Wasit mengumumkan dengan lantang pertandingan berikutnya. Chui versus Ye Wu. Semua orang terhibur. Setelah memenangkan 3 pertandingan tanpa perlawanan, Cui menarik perhatian. Kali ini, Cui berhadapan dengan Ye Wu, sepupu Ye Han yang juga seorang jenius luar biasa. Bukankah itu akan menjadi penyerahan diri tanpa perlawanan lagi? Itu keluarga Ye. Ye Wu menatap Ye Han dengan ekspresi tertekan di wajahnya, sepupu. Aku juga tidak akan kalah dari anak itu, kan? Aku anggota keluarga Ye. Kurasa tidak pantas untuk menyerah tanpa perlawanan. Ye Han memikirkannya dan merasa itu benar. Bagaimana mungkin keluarga Ye menyerah tanpa perlawanan? Ia memerintahkan, oke, patahkan kedua tangannya lalu akui kekalahan. Mata Ye Wu berbinar. Baiklah, aku akan mempermalukannya dulu. Lalu sepupuku akan mempermalukannya lagi. Orang ini tidak akan pernah bisa berdiri tegak lagi. Dia akan menjadi bahan tertawaan di kota Tianan. Cui sudah berjalan ke atas panggung. Ye Wu melompat dan melayang. Dengan senyum sinis di wajahnya, pecundang sepertimu mengandalkan reputasi sepupumu Ye Han untuk menyelundupkanmu ke sini. Bahkan babi pun bisa belajar memanjat pohon. Cui menguap dan berkata, omong kosong. Apa kau siap mengaku kalah? Kalau mau mengaku kalah, cepatlah dan jangan buang-buang waktu orang lain. Aku tidak berencana mengalahkanmu, tapi itu bukan berarti aku lebih lemah darimu. Nanti akan kuberitahu sepenuhnya. Sepupuku bilang dia ingin menitipkanmu padanya. Tapi dia tidak ingin kau tetap utuh, kan? Sambil berbicara, Ye Wu melangkah maju selangkah demi selangkah. Langkahnya sangat lambat, membiarkan auranya menyebar sepenuhnya. Ia berharap dengan auranya yang kuat, Cui akan ketakutan sebelum ia sempat bertarung, atau bahkan pingsan di tempat.
Cui tetap tenang dari awal hingga akhir. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Wu berkata-kata demi kata tidak perlu lagi. Tanganmu sudah cukup. Cui mengangguk tanpa suara. Aku orang yang adil. Aku meminta orang lain apa yang mereka inginkan dariku. Jadi kamu seharusnya senang karena tidak meminta terlalu banyak. HMPH. Tak tahu malu. Ye Wu benar-benar geram dengan sikap Cui. Apa orang ini tidak punya kesadaran sama sekali? Kalau begitu, dia tidak mau repot-repot bicara. Aku sudah melihat terlalu banyak orang sepertimu yang tidak tahu bagaimana menjadi sombong dan angkuh selama bertahun-tahun, dan tak satu pun dari mereka berakhir baik. Saat kau memilih untuk melawan keluarga Ye, nasibmu sudah ditentukan. Bayar harganya. Terlalu banyak bicara. Cui menjadi tidak sabar, dan tiba-tiba melepaskan seluruh energinya. Ia menendangkan kakinya dan menyerang dengan ganas, tinju pencapai langit. Bang! Ye Wu bahkan tidak melihat bayangannya sendiri. Sebuah pukulan bercampur hembusan angin kencang tiba-tiba datang bersiul dan menghantam bahu kirinya dengan keras. Patah. Seluruh tulang bahu hancur seketika. Saat Ye Wu terlempar ke udara, Cui mengulurkan tangannya bagai kilat, mencengkeram lengan kirinya dan menariknya ke belakang, memutarnya dengan kuat, dan dengan sekali klik, tulang-tulang di tangannya hancur total dan terpelintir menjadi bentuk yang bengkok. Ah! Tidak! Ye Wu menjerit dengan sedih. Lengan kiriku telah lumpuh total. Seseorang yang telah mencapai puncak kultivasi tingkat kelima bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika memikirkan apa yang baru saja dikatakannya, ia merasa sangat bodoh. Melumpuhkan tangan Cui, itu sama saja menampar wajahnya sendiri. Cui memegang lengan kanan Ye Wu dan berkata, aku hanya bilang aku adil. Kalau kau mau tanganku, aku tidak mau lagi. Aku hanya mau tanganmu. Hentikan. Aku menyerah. Patah. Patah. Disertai suara patah yang mengerikan, lengan kanan Ye Wu patah berkeping-keping. Cui berlari menghampirinya, mengangkat kakinya, dan menendangnya. Ye Wu terlempar 10 meter jauhnya, jatuh terbanting ke atas panggung, dan langsung pingsan. Cepat. Terlalu cepat. Bersih, rapi, kejam menyebabkan keributan di antara orang banyak. Ia masih mengoceh seperti sebelumnya. Dan dalam 2 detik ia sudah terbaring di atas panggung, dengan lengan patah di beberapa tempat dan hampir tak berdaya. Kontras yang kuat ini membuat semua orang terbelalak kaget. Keren, keren. Ternyata Cui bukan orang bodoh. Orang ini benar-benar cakap. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ye Xiong tak kuasa menahan amarahnya, memancarkan aura mengerikan. Ye Wu sudah mengaku kalah, tapi dia masih saja melumpuhkan lengannya dengan kejam dan tirani. Pelanggaran aturan kompetisi yang terang-terangan ini tak termaafkan. Orang ini harus dieksekusi. Li Changyun segera berkata, saya sarankan agar Tuan Kota membatalkan kualifikasinya dan menyerahkannya kepada keluarga Ye untuk dibuang. Mendengar ini, Xiong Bing tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Benar, benar, aku setuju. Kompetisi ini memiliki aturan bahwa jika satu pihak mengaku kalah, pihak lain tidak boleh menyakiti siapapun. Dalam hal ini, Cui harus didiskualifikasi. Zhang Liqing melotot dan hendak berdiri Xiong Bing. Kamu? Xiong Bing menambahkan, setahu saya, saat babak penyisihan grup, Lu Fei, yang lahir dari keluarga miskin, sudah mengakui kekalahan, tetapi Ye Han membunuhnya dengan satu pukulan. Karena itu, saya sarankan sebelum mendiskualifikasi Cui, kita juga harus mendiskualifikasi Ye Han terlebih dahulu. Itu adil. Ekspresi Ye Xiong tiba-tiba berubah suram. Menembak kaki sendiri, Zhang Liqing kemudian angkat bicara, Ye Wu sombong dan suka merusak diri sendiri. Bagaimana menurutmu, Tuan Kota? Di satu sisi adalah Ye Xiong dan Li Changyun. Di satu sisi ada Xiong Bing dan Zhang Liqing. Hati Nan Gongyi terenyuh, dan akhirnya dia melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja, jangan dipikirkan, yang terpenting adalah melanjutkan permainan. Ye Xiong tidak punya pilihan selain menelan amarahnya. Cui telah mempermalukan keluarga Ye berkali-kali, dan kini, di hadapan banyak orang, ia telah mengalahkan anggota keluarga Ye yang luar biasa dalam sekejap. Ye Xiong sangat marah hingga hampir gila. Namun, Ye Xiong juga menemukan bahwa kekuatan Yuan Li yang dilepaskan Cui hanya sekitar tingkat kelima kultivasi fisik. Tingkat kultivasi ini jelas bukan tandingan Ye Han, yang berada di puncak tingkat ke-6 kultivasi fisik. Lupakan saja, aku tidak akan mengkhawatirkannya. Ye Han pasti bisa membalas penghinaan terhadap keluarganya. Cui menang. Setelah selesai mengumumkan, Nangong Yi menatap Cui lagi. Dengan tajam, ia merasa bahwa Cui tampaknya memiliki kekuatan tersembunyi. Anak ini tidak sederhana. Babak kedua dimulai, Du Feng versus Qiu Jian. Qiu Jian adalah seorang jenius dari keluarga kelas 2, kira-kira berada di puncak level kelima. Dan kekuatannya hampir setara dengan Ye Wu yang baru saja dikalahkan. Du Feng, putra tertua keluarga Du, memiliki sikap tegas dan tanpa senyum, dan ia selalu menghabisi lawan-lawannya dengan satu pukulan, tanpa sedikit pun luka.
Permainan dimulai. Qiu Jian tiba-tiba menyerbu, bagaikan harimau yang menyerang atau singa yang sedang berburu. Setiap langkahnya menyeduh Yuan Li, dan retakan besar terinjak di tanah. Pakaiannya mengeluarkan bunyi letupan seperti kacang yang meletus di bawah Yuan Li yang melonjak. Tinju singa dan harimau 10 langkah. Ini adalah gaya tinju yang sangat mendominasi. Dalam 10 langkah, kekuatannya akan meningkat setiap kali melangkah. Setelah 10 langkah, kekuatannya akan mencapai puncaknya, dan kemudian akan mampu mengerahkan kekuatan tempur yang mengerikan yang dapat membunuh musuh di atas levelnya. Qiu Jian tahu betul bahwa Du Feng kuat, jadi dia mengerahkan seluruh kemampuannya saat mulai bertarung. Dengan raungan histeris, ketika tinjunya diayunkan, suara ledakan di udara terdengar seperti auman singa atau harimau. Angin tinju yang tajam dan momentum yang kuat langsung menyelimuti Du Feng, sepenuhnya menghalangi semua rute pelariannya. Du Feng tidak mengambil langkah apapun sebelumnya, dan membiarkan Qiu Jian maju 10 langkah sambil menyeringai penuh penghinaan. Terlalu lemah. Suara sedingin es terdengar, kaki kiri tiba-tiba melangkah, dan tinju kanan menghantam lurus ke depan. Momentumnya seberat gunung, dan kekuatannya sedahsyat api. Angin tinju datang sebelum tinju itu tiba, dan sinar api terbentuk saat Yuan Li melonjak. Tinju matahari menyala. Tinju api itu langsung menembus tubuh singa dan harimau itu, menghantam dada lawan dengan keras, dan menghempaskan Qiu Jian ke tepi ring dengan kekuatan yang dahsyat. Kecepatan serangan dan kekuatan pukulannya sungguh mencengangkan. Bang! Potongan-potongan pakaian hangus yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara. Ketika Qiu Jian jatuh ke tanah, dia benar-benar pingsan. Du Feng menang. Selesaikan dalam satu gerakan. Semua orang memandang Du Feng dengan kagum. Seseorang yang telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-6 sebelum usia 20 memiliki prospek yang tak terbatas. Di masa depan, ia kemungkinan besar akan menerobos ke alam kebangkitan jiwa dan menjadi pejuang ulung yang ditakuti semua orang. Dia layak menjadi putra paling menonjol di keluarga Du, dan tidak kalah dengan Ye Han sedikit pun. 8 Desolate Palms versus Flaming Sun Fist, mana yang lebih kuat? Kegembiraan penonton yang tak terhitung jumlahnya pun tersulut, dan mereka tidak sabar untuk menyaksikan pertarungan pamungkas ini. Babak ketiga Li Tiangang versus Xiong Yuan. Li Tiangang adalah cucu Li Changyun, Presiden Persekutuan Alkemis. Usianya baru 17 tahun, tetapi ia sangat kuat. Tendangan-tendangannya yang dahsyat hampir menyapu bersih seluruh kompetisi. Sejauh ini, tak seorang pun bisa bertahan bahkan sedetik pun. Xiong Yuan adalah keturunan keluarga Xiong di kota Tianan. Keluarga Xiong adalah keluarga militer dengan status tinggi di Zhongzhou. Keluarga Xiong di kota Tianan belum menghasilkan orang-orang berbakat dalam 2 tahun terakhir. Meskipun kekuatan Xiong Yuan bagus, ia masih jauh tertinggal dari Li Tiangang. Tahukah Anda? Para alkemis punya koneksi yang sangat luas. Li Changyun sangat menyayangi cucunya. Ia menggunakan ramuan untuk membangun fondasinya sejak kecil dan mengundang instruktur bela diri terbaik untuk melatihnya, sehingga ia bisa memiliki kekuatan luar biasa di usia semuda itu. Tidak ada ketegangan, pertarungan baru saja dimulai. Li Tiangang memimpin serangan. Li Tiangang jelas seorang pendekar kecepatan. Ia melancarkan serangkaian teknik tendangan angin yang dahsyat, bagaikan badai yang dahsyat. Xiong Yuan bahkan tak punya ruang untuk bertahan. Lebih dari selusin bayangan kaki melesat dari segala arah, dan ia terluka parah di tempat. Begitu cepat, begitu kuat. Teknik telapak tangan Ye Han sangat mendominasi dan kuat. Gaya tinju Du Feng sungguh ganas dan dahsyat. Keterampilan kaki Li Tiangang secepat kilat. Terlepas dari kultivasi atau seni bela diri mereka, ketiganya ini membuat semua orang di antara penonton terpesona. Tidak sulit untuk memprediksi bahwa juara tahun ini akan datang dari antara ketiga orang ini. Hampir tidak ada ketegangan, setidaknya orang-orang berpikir begitu. Ketika Xiong Bing melihat muridnya dipukuli habis-habisan hingga tak berdaya melawan, raut wajahnya langsung muram. Namun, hasil pertandingan sudah tak terelakkan, dan Xiong Yuan memang lebih lemah dalam hal keterampilan, jadi ia tak mau repot-repot berdebat tentang hasilnya. Beberapa kompetisi lagi berlalu. Meskipun pertempuran ini juga sangat sengit dan banyak jenius muncul, dibandingkan dengan 3 jenius besar, pertempuran ini kurang memiliki kekuatan yang mengejutkan dan hanya terlihat biasa-biasa saja. Nangong Yi mengeluarkan daftar pertarungan baru. Dengan tatapan aneh di matanya ronde ini, Du Yun versus Chu Yi. Du Zentian mencibir. Kami memenangkan permainan ini lagi. Seorang kepala keluarga dari keluarga lain langsung berkata sambil tersenyum. Du Feng, Du Yun, keluarga Du telah melahirkan 2 orang jenius berturut-turut. Ini sungguh patut dirayakan. Du Zentian menunjukkan sedikit kepuasan. Du Feng dan Du Yun bersaudara. Du Feng adalah yang terkuat, telah mencapai puncak pemurnian tubuh tingkat ke-6. Du Yun sedikit lebih lemah, tetapi juga memiliki pemurnian tubuh tingkat ke-6. Seharusnya lebih dari cukup untuk menghadapi Chu Yi biasa. Du Yun berkata kepada saudaranya, "Saudaraku, aku akan naik. Silakan, jangan menunjukkan belas kasihan." Du Feng berkata dengan dingin,
Orang lain perlu memberi muka pada Yehan, tetapi keluarga Du kita tidak. Kau harus bekerja dengan baik dan membawa kehormatan bagi keluarga Du kita. Ya, kakak. Duyun penuh percaya diri. Siapa Cui? Karakter minor yang belum pernah didengar siapapun. Dilihat dari caranya menghadapi Yewu barusan, dia mungkin baru mencapai level kelima pemurnian tubuh. Bagaimana mungkin orang ini bisa menyusahkan keluarga Ye? Sementara keluarga Ye sendiri tak berdaya? Ini benar-benar lelucon terbesar tahun ini. Hari ini, biar kuakhiri saja orang yang membuat keluarga Ye pusing ini. Cui berjalan ke panggung dengan sopan. Duyun berjinjit ringan dan mendarat di atas ring bagaikan kupu-kupu. Sosoknya yang ringan dan langkahnya yang anggun langsung mengundang sorak-sorai penonton. Duyun sangat menikmati perasaan menjadi pusat perhatian. Cui, sudahlah. Ia menatap Cui dengan iba, aku tidak sebanding dengan pecundang Yewu itu. Kau sama sekali bukan lawanku. Aku terlalu malas untuk bertarung lagi. Aku akan hitung sampai 3, lalu pergi dari sini. Kalau tidak, kau yang akan menanggung akibatnya. 3. Cui menatapnya dengan pandangan main-main, tersenyum tipis dan berkata, 10 gerakan. Duyun tercengang. Kau pikir kau bisa bertahan 10 gerakan melawanku? Lelucon sekali. Aku bisa membunuhmu hanya dengan 1 gerakan. Cui menjelaskan dengan serius, kau salah paham. Maksudku, aku akan membiarkanmu melakukan 10 gerakan dengan mata tertutup. Jika kau bisa menyentuh ujung bajuku, aku kalah. Beri dia 10 gerakan, dan tutup matamu. Semua orang terkejut. Di mata kebanyakan orang, Cui mengalahkan Yewu hanya karena Yewu terlalu ceroboh dan meremehkan lawannya. Terlebih lagi, kekuatan Yewu benar-benar berbeda dari Duyun. Cui tanpa malu-malu mengatakan bahwa dia akan membiarkan Duyun melakukan 10 gerakan dengan mata tertutup. Walaupun ujung bajunya disentuh, dia tetap kalah. Sekalipun mereka adalah 3 orang jenius yang paling menarik perhatian, saya khawatir mereka tidak berani mengatakannya. Wajah Du Zentian memucat. Kesombongan Cui bagaikan tamparan bagi keluarga dunia. Ia berdiri dengan dingin dan berteriak dengan suara berat, cukup. Tunggu apa lagi? Akhiri pertempuran segera dan jangan buang waktu terlalu banyak untuk seorang pecundang. Ya, Tuan. Kepala keluarga telah berbicara. Duyun tak berani menunda lagi. Ia mengepalkan tangan kanannya, melepaskan energinya, dan tiba-tiba menghantam dada Cui. Tangan penggali hati adalah jurus yang sangat kejam. Saking kejamnya, jurus ini sangat keji. Jelas sekali ia ingin mengalahkan musuh dalam 1 jurus dan mematahkan hinaan konyol Cui. Yang membuat banyak orang terkesiap adalah ketika Cui benar-benar menutup matanya. Saat angin cakar yang ganas menyerang, Cui dengan tenang berbalik ke samping dan dengan mudah menghindari serangan itu dengan sedikit perbedaan. Duyun bahkan tidak menyentuh ujung pakaian Cui. Apa? Apa yang sedang terjadi? Duyun tidak memukul Cui, tetapi tersandung dan hampir jatuh. Wajahnya tiba-tiba memerah dan ia menunjukkan ekspresi tidak percaya. Penuh kebencian. Aku sungguh tidak percaya. Duyun berdiri teguh dan menyerang lagi. Tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Cui menghindarinya dengan cara yang tampak sangat berbahaya tetapi sebenarnya sangat tenang. Cui dengan ramah mengingatkan 2 gerakan telah berlalu. Duyun sangat marah dan melancarkan serangkaian pukulan cepat. Bayangan pukulan yang pekat menyerang seperti badai. Ia tak percaya Cui bisa menghindarinya. Tidak ada satupun gerakan yang tidak perlu. Tidak ada satupun kesalahan penilaian. Cui bagaikan seekor kupu-kupu yang anggun, bergerak dengan tenang melewati hutan berduri, menghindari serangan berulang kali dengan gerakan minimal dan postur tubuh yang rileks. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap dengan takjub. Tarian dan postur tubuh yang indah itu hanyalah seni. Jika orang tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit untuk percaya bahwa hal seperti itu dapat terjadi di dunia. Cui hanya menggunakan kekuatan pemurnian tubuh tingkat ke-5, tetapi dia meninggalkan lawan pemurnian tubuh tingkat ke-6 tak berdaya. Lebih rinci. Itulah wilayah kehalusan. Nangong Yi, Ye Xiong, Du Zentian dan lainnya berdiri. Semua orang menunjukkan ekspresi terkejut. Alam halus ini bukanlah alam kultivasi, melainkan lebih seperti alam yang hanya ada satu di antara sejuta, alam spiritual dan jiwa. Tak satupun pendeta pembangkit jiwa ini yang menguasai misteri-misteri halus. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa memilikinya? Sungguh luar biasa, di luar imajinasi. Mengapa banyak sekali orang berbakat di daratan Tiongkok yang menantang level yang lebih tinggi? Itu karena berdasarkan kultivasi wali mereka, para jenius ini memiliki kualitas luar biasa lainnya, yang mungkin berupa bakat luar biasa, seni bela diri tingkat lanjut, atau keunggulan peralatan. Alasan lainnya adalah, mereka telah menguasai alam spiritual yang luar biasa. Apa artinya menjadi halus? Jiwa spiritual dan panca indera fisik berada dalam harmoni dan sinkronisasi yang sempurna, sehingga memiliki kemampuan pengendalian yang luar biasa melampaui batas manusia biasa. Perbedaan 1 mm sama jelasnya dengan perbedaan 1 meter. Setiap kekuatan angin, setiap perubahan aliran udara,
Setiap perubahan suhu dapat ditangkap dengan jelas. Setiap kontraksi pori-pori dan setiap perubahan otot dapat dikontrol dengan sempurna. Inilah alam halus yang legendaris. Seseorang yang memahami misteri kehalusan dapat dengan mudah memahami serangan dan niat musuh dalam pertempuran, dan dapat sangat meningkatkan tingkat keberhasilan dalam bidang penyulingan obat-obatan, penyulingan peralatan, dan pembuatan jimat, dan dengan sempurna melakukan hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh orang biasa. Di kota Tianan, bahkan di antara para petinggi yang hadir di sini, hampir tidak ada orang yang dapat memahami misteri kehalusan. Seorang pemuda tak dikenal telah melakukan ini. Betapa luar biasanya. Jika orang ini pergi ke Zhongzhou, dia pasti akan menjadi incaran semua keluarga besar. Chu Yi memejamkan mata dan membiarkan Du Yun melakukan 10 gerakan. Itu bukan kesombongan, tapi kepercayaan diri. Du Yun belum pernah menghadapi hal saneh itu. Ia menggertakkan gigi dan menyerang beberapa kali berturut-turut, tetapi hasilnya tetap sama. Lawan selalu bisa menghindar dengan mudah, dan ia benar-benar kebingungan. 10 gerakan telah berlalu. Sekarang giliranku. Energi Yuan Li Cui memadat di jari-jarinya, dan kelima jarinya perlahan berubah menjadi emas muda. Ia mencubit lengan kanan Du Yun, dan ketika kelima jarinya mengerahkan kekuatan, energi Yuan Li pun meledak. Bagaikan pisau tajam, yang mengiris langsung ke dalam tubuh, memutuskan jalur meridian, menyebabkan seluruh lengan Du Yun kehilangan kekuatan, seolah lumpuh. Dua jari di tangan kanan Cui perlahan berubah menjadi emas muda, dan mereka menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi, bagaikan badai dahsyat, mendarat di tubuh Du Yun. Setiap jari mengerahkan kekuatan yang luar biasa bagai pisau tajam. Jari pemotong nadi Fajra. Satu jari memotong meridian. Meskipun itu juga merupakan seni bela diri dasar. Namun ia sangat kuat dan ganas. Dalam sekejap, Du Yun kehilangan seluruh kekuatannya. Cui menamparnya pelan, dan Du Yun terlempar beberapa meter seperti selembar kertas dan jatuh ke tanah. Ah! Aku tidak percaya. Ini tidak mungkin. Du Yun berdiri sambil meraung. Dan ketika ia mengedarkan energinya, ia terkejut mendapati semua meridian di tubuhnya telah rusak. Saat ini, ia tidak bisa menggunakan energi sama sekali. Jangankan bertarung, ia merasa bahkan tidak bisa berdiri tegak. Ini, seni bela diri macam apa ini? Bagaimana bisa ada seni bela diri yang begitu kejam dan licik di dunia? Sudah berakhir. Sudah berakhir. Ada apa ini? Cui menatap Du Yun yang hampir pingsan, lalu berkata sambil tersenyum, meridianmu telah terputus. Jika kau tidak diselamatkan dalam 1/4 jam, atau jika kau mengalami cedera serius lainnya, kau akan lumpuh total. Du Yun berkata dengan ngeri, kamu. Cui bertepuk tangan dan berkata dengan tenang, baiklah, aku terlalu malas untuk melakukannya lagi. Aku akan menghitung sampai 3 dan kau turun dari panggung. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya. Kata yang sangat familiar. Chu Yi mengembalikan kata-kata itu kepadanya persis seperti apa adanya. Ini tidak hanya menampar wajah Du Yun dengan keras, tetapi juga menampar wajah Du Zentian dengan keras. Wajah Du Zentian memerah, dan ia jelas sangat marah. Aura mengerikan itu membuat orang-orang di sekitarnya hampir tak bisa bernapas. Niat membunuh yang kuat terpancar pada Chu Yi. Ancaman nyata. Tidak perlu kata-kata. Niat membunuh ini cukup untuk membuat seorang anak ketakutan hingga mengompol. Chu Yi sama sekali tidak menyadarinya, dan terus menghitung mundur detik-detiknya. 3, 2, 1. DLL. Jangan lakukan itu. Aku pergi. Aku pergi. Jangan lumpuhkan aku. Aku tidak mau jadi lumpuh. Du Yun jatuh berlutut dengan suara gedebuk, lalu, di bawah tatapan penonton, ia berguling turun dari panggung sedikit demi sedikit. Ia benar-benar putus asa. Chu Yi terlalu mengerikan. Daripada menjadi lumpuh total, ia lebih suka menerima penghinaan sementara. Namun, kejadian ini cukup menimbulkan trauma psikologis yang mendalam. Sekalipun Meridian benar-benar sembuh, akan sulit untuk mencapai kemajuan besar di masa mendatang. Cui bukanlah orang yang jahat dan licik. Tetapi mereka yang mempermalukan orang lain akan selalu dipermalukan. Orang ini tidak pantas dikasihani. Bajingan. Geram Du Zentian dengan marah. Anak sombong. Menghina keluarga Duku. Aku ingin kau mati. Kau salah. Aku tidak menghinamu. Cui menatap tajam ke arah tatapan mengintimidasi Du Zentian dan berkata kata demi kata, kalian sendiri yang menanggung penghinaan ini. Itu hanya penghinaan bagi diri sendiri. Itu hanya penghinaan bagi diri sendiri. 4 kata ini sungguh menyayat hati. Namun jika dipikir-pikir lagi, memang demikianlah adanya, tidak ada yang dapat membantahnya. Cui berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan publik, benar-benar menyinggung keluarga Du. Dia jelas orang yang tidak takut mati. Pemuda yang sebelumnya tidak terlalu terkenal ini ditakdirkan untuk menjadi terkenal di kota Tianan mulai sekarang. Nangong Yi tercengang. Mengapa pemuda ini begitu tak kenal takut? Xiong Bing mengangguk puas dan tertawa. Kamu punya karakter yang membanggakan. Aku suka itu. Zhang Liqing tersenyum tipis tentu saja.
Ini gaya Cuyi yang biasa. Kalau dia takut, dia bukan Cuyi. Nangong Yi melirik Xiong Bing dan Zhang Liqing. Merasa aneh, kedua orang ini tampaknya sangat mengenal Cuyi. Saat ini, urat-urat Du Zentian terasa seperti mau copot, dan ia hampir menggerutu. Jika bukan karena Nangong Yi di sini, ia pasti sudah memberi muka kepada penguasa kota. Jika bukan karena KTT Tianan yang disaksikan puluhan ribu orang, ia pasti sudah naik ke panggung dan membunuh orang ini dengan telapak tangan. Ye Xiong dan Li Changyun saling berpandangan, dan keduanya dapat melihat kesungguhan dan ketakutan di mata masing-masing. Chu Yi lebih jahat dari yang dibayangkan. Seseorang yang menguasai ranah kehalusan pada usia 16 atau 17 tahun jarang terdengar di seluruh wilayah Zhongzhou. Orang ini jelas seorang jenius yang muncul sekali dalam seabad. Entah dia harus dilumpuhkan dan dimanfaatkan oleh keluarga Ye, atau dia harus dibunuh sesegera mungkin, bahkan dengan mengorbankan Zhang Liqing dan Xiong Bing. Meskipun penampilan Chu Yi luar biasa. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Chu Yi masih berada di level pemurnian tubuh tingkat kelima. Karena kemampuannya yang halus, tidak mengherankan jika ia mampu menantang pemurnian tubuh tingkat ke-6. Favorit untuk memenangkan kejuaraan masih Ye Han, Li Tiangang dan Du Feng. Ketiganya berada di puncak latihan fisik tingkat ke-6, dan hampir setengah kaki telah melangkah ke tingkat ke-7. Kekuatan Yuan Li mereka lebih dari 2 kali lipat kekuatan Du Yun, dan mereka semua adalah orang-orang terpenting yang harus dilatih dalam keluarga, dan seni bela diri yang mereka latih juga sangat unggul. Dihadapkan dengan kecepatan dan kekuatan absolut, Chu Yi tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Beberapa putaran kompetisi pun berlalu. Ye Han, Li Tiangang dan Du Feng, dengan keunggulan mutlak, menyapu bersih para penantang dengan sangat mudah dan akhirnya menonjol. Pada titik ini, Ye Han, Li Tiangang, Du Feng, 3 talenta paling memukau di konferensi ini, ditambah Chu Yi yang misterius, mereka berempat berhasil melaju ke semifinal. Pertarungan terakhir akan segera dimulai. Kompetisi bakat kota Tianan berbeda dari kompetisi biasa. Babak finalnya tidak diadakan secara individual. Karena seorang jenius sejati tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik untuk berjuang sendiri, tetapi juga kebijaksanaan, wawasan, keberuntungan, dan bahkan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Dilihat dari konferensi sebelumnya. Pertandingan final akan menjadi pertandingan campuran. Pertarungan jarak dekat 3 atau 4 orang tidak lagi menjadi pertarungan 1 lawan 1, yang secara menyeluruh menguji kemampuan keseluruhan para kontestan. Para juri kemudian akan memberi peringkat kepada para kontestan berdasarkan performa mereka dalam pertandingan yang sebenarnya. Tentu saja, jika seorang kontestan tidak setuju dengan peringkat yang ditentukan setelahnya, mereka dapat menantangnya. Mereka berempat beristirahat di pinggir lapangan. Menunggu final dimulai. Ye Han menatap Chu Yi dengan mata seperti ular berbisa. Aku tak menyangka kau bisa sampai ke final. Aku orang yang menepati janjiku. Aku siap menghancurkanmu berkeping-keping. Kau siap? Chu Yi terkekeh, tulangku sangat keras, aku khawatir kamu tidak akan bisa mematahkannya. Du Feng berjalan mendekat, matanya berbinar aneh. Chu Yi, kau menyakiti saudaraku, menghancurkan keluargaku, dan menciptakan perseteruan dengan keluarga Du. Kau harus membayar harga yang mahal untuk ini. Apa kau sudah memikirkannya matang-matang? Chu Yi tertegun sejenak. Orang itu saudaramu? Benar, Du Yun adalah saudaraku. Du Feng menyilangkan tangan di dada, merasa telah mengintimidasi Chu Yi. Ia berkata dengan nada tegas, tapi aku akan memberimu kesempatan. Biarkan kau bergabung dengan keluarga Du dan mengabdi pada keluarga Du. Biarkan kau menggunakan ilmu bela diri yang baru saja kau tunjukkan untuk menebus dosamu, dan mungkin aku bisa memaafkanmu. Setelah Du Feng mengatakan ini, dia menatap Ye Han lagi. Aku bahkan bisa melindungimu di final. Kuharap kau tahu bahwa dengan kekuatanmu, mustahil untuk bertahan hidup di final. Jika kau ingin bertahan hidup, kau hanya bisa mengandalkan perlindunganku. Ye Han sangat tidak senang. Du Feng, kau terlalu memaksakan tanganmu. Bunuh saja orang ini. Kenapa kau bicara begitu banyak padanya? Li Tiangang penuh kecemburuan terhadap Chu Yi. Chu Yi ditakdirkan untuk bersinar terlepas dari hasil final hari ini karena ia telah menguasai rahasia-rahasia halus di usia yang begitu muda. Li Tiangang telah diperlakukan seperti harta karun oleh kakeknya sejak kecil, yang memberinya rasa superioritas yang sangat kuat. Bagaimana mungkin ia menoleransi seorang anak yang muncul entah dari mana dan mengalahkan dirinya sendiri? Membunuh. Harus membunuh. Tidak peduli apa yang Ye Han dan Du Feng pikirkan, Li Tiangang sudah siap, Chu Yi harus disingkirkan. Kota Tianan tidak akan pernah membiarkan munculnya Nangong Yun kedua. Orang ini lebih baik dari saya. Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Li Tiangang tidak pernah bisa menerima ini. Ketiga orang ini, masing-masing dengan motif tersembunyi, benar-benar memperlakukan saya seperti domba yang harus disembelih, tanpa mempertimbangkan berat badan mereka sendiri. Chu Yi tidak berkata apa-apa, dan langsung menutup matanya untuk beristirahat, tidak ambil pusing sama sekali. Dalam beberapa menit, final dimulai. Pertarungan terakhir adalah mode jarak dekat, yang tidak diragukan lagi meningkatkan kesulitan, menguji kekuatan kontestan,
dan bahkan lebih menguji kemampuan kontestan untuk menilai situasi dan beradaptasi secara fleksibel. Final yang ditunggu-tunggu akan segera dimulai, kata seorang wasit paruhbaya. Namun, kompetisi tahun ini akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seluruh penonton dipenuhi tanda tanya. Apa? Apa mereka mengubah aturannya? Pria paruhbaya itu mengumumkan, sosok yang familiar akan bergabung dengan keempat pemuda berbakat dalam kompetisi ini, menambah suasana baru di babak final. Ini juga akan menjadi ujian bagi keempat pemuda berbakat kita. Tiba-tiba banyak orang bersorak. Ini lebih menarik. Hasil pertandingan antara keempat pemuda berbakat itu sudah sangat menegangkan. Dan sekarang seorang pemain luar ditambahkan ke dalam campuran, yang tidak diragukan lagi akan sangat meningkatkan variabel pertandingan. Pria paruhbaya itu berteriak dengan suara berat, dia adalah juara sesi sebelumnya, seorang jenius dari kota Tianan. Sekarang dia telah masuk ke Universitas Zhongzhou. Dalam setahun, peringkatnya telah naik ke peringkat 328 di antara puluhan ribu siswa di halaman luar. Pemuda ini adalah Luo Yu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menjadi bersemangat. Juara sesi sebelumnya adalah si jahat Nangong Yun, dan juara sebelumnya adalah si jenius Luo Yu. Luo Yu bukan orang biasa. Ia dengan mudah memenangkan kejuaraan di sesi terakhir dan pergi ke Zhongzhou sejak saat itu. Belum ada kabar darinya. Namun, tanpa diduga, ia telah kembali. Suara mendesing. Sosok putih hampir jatuh dari langit, dari ketinggian lebih dari 10 meter, tepat ke tengah ring, menimbulkan debu yang berterbangan di tanah. Luo Yu! Luo Yu! Luo Yu! Orang-orang mulai berteriak. Ini adalah seorang pemuda berusia awal 20-an, mengenakan seragam prajurit putih bersih yang membuatnya tampak bermartabat dan luar biasa. Ada pola naga elang di pakaiannya. Pola naga dan elang melambangkan Zhongzhou College. Luo Yu memang mahasiswa Zhongzhou College. Konon, Luo Yu menduduki peringkat ke-128 di perguruan tinggi luar Zhongzhou College. Perlu diketahui, total mahasiswa di perguruan tinggi luar Zhongzhou College mencapai 10.000 hingga 20.000 orang. Bahkan di kota Zhongzhou, orang ini mungkin seorang jenius yang luar biasa. Ekspresi Ye Xiong, Li Changyun, dan Du Zentian berubah muram. Ye Xiong bertanya dengan dingin, Tuan Kota, setiap orang hanya diperbolehkan berpartisipasi satu kali. Luo Yu memenangkan kejuaraan terakhir kali. Jadi mengapa dia masih mencoba mengganggu? Nangong Yi menangis dan tertawa semuanya tenang. Ini bukan rencanaku, tapi rencana para petinggi. Seperti yang kalian semua tahu, keluarga Luo ada di Zhongzhou. Ekspresi Ye Xiong sedikit mereda. Jika ini benar, maka itu bukan salah Nangong Yi. Hanya saja, ia adalah wali kota-kota Tianan. Keluarga Nangong tidak memiliki banyak kekuatan di Zhongzhou. Meskipun ia adalah wali kota, ia juga dibatasi dalam segala hal. Luo Yu hanyalah orang luar. Keluarga hanya ingin memberinya kesempatan lagi untuk bersinar. Peringkat sebenarnya dari turnamen ini akan tetap ditentukan di antara keempat orang ini. Keluarga Luo sudah pindah dari kota Tianan. Mereka hanya peduli dengan reputasi dan tidak akan terlibat dalam konflik kepentingan. Hanya itu yang dapat kami lakukan. Luo Yu berdiri di tengah ring, tangannya di belakang punggung. Ia melirik keempat orang itu dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tahun ini bakatnya biasa saja. Sepertinya kota Tianan kekurangan bakat. Jangan buang-buang waktuku. Ayo kita datang bersama. Wajah semua orang berubah jelek. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Dia tidak menganggap serius kejeniusan kota Tianan dan malah ingin melawan 4 orang sendirian. Ye Han, Du Feng, dan Li Tiangang semuanya menunjukkan sedikit amarah. Tetapi Luo Yu memang sangat kuat. Seseorang yang bisa masuk 200 besar di halaman luar Akademi Zhongzhou pasti telah mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Dia bukan tandingannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Ye Han tiba-tiba berdiri dan berkata, sebelum kita mulai, aku berharap bisa menyingkirkan beberapa orang kecil yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Luo Yu tentu saja tahu apa yang dimaksud Ye Han. Ia melirik Cu Yi dan melambaikan tangannya dengan acuh. Baiklah, bajingan macam ini jelas tidak pantas melawanku. Aku juga tahu kau punya dendam lama. Apa 2 menit cukup untukmu? 1 menit sudah cukup. Baiklah, cepatlah. Dilihat dari ekspresi dan nada bicara mereka. Cu Yi tampak seperti ikan di talenan. Cu Yi menghela napas pelan. Kenapa ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini? Ye Han memiliki senyum yang kejam namun gembira di wajahnya. Akhirnya ada kesempatan. Sejak Cu Yi menghasut Nangong Yun untuk menghinanya, Ye Han dengan tegas mengingat dendam besar ini. Tetapi mengandalkan dukungan Sang Li Qing, Nangong Yun dan Xiong Tianyan, Ye Han tidak berani pergi langsung untuk menimbulkan masalah. Sekarang berbeda. Ini adalah KTT Tianan, sebuah acara yang sangat dinantikan. Siapa yang berani ikut campur? Cu Yi telah menghinanya dengan kasar di depan seluruh jalan. Dan sekarang ia akan membalasnya dengan penuh minat di depan seluruh kota. Kau hanya seorang budak. Seorang budak akan tetap menjadi budak. Kau tak akan pernah bisa membersihkan namamu darinya. Ye Han sengaja berteriak keras,
membuat semua orang berubah warna karena terkejut. Anak jenius yang telah menguasai alam halus ini adalah seorang budak. Dasar budak. Beraninya kau begitu lancang? Dasar budak. Beraninya kau melawan Yehan? Yehan terus memprovokasi Cuyi dengan kata-kata kamu mungkin berusaha keras menyangkal identitas kotormu. Tetapi kontraknya ada di tangan kita sekarang. Jika kamu tidak mengakui status budakmu, aku akan membantumu mengakuinya hari ini. Cuyi tetap tenang dan kalem. Aku menyadari bahwa semakin bodoh dan tidak kompeten seseorang, semakin banyak omong kosong yang mereka ucapkan. Jika kau pikir kau bisa menjadi jenius hanya dengan berbicara, maka aku jelas tidak sebaik dirimu. Yehan sangat marah. Dia mencoba memprovokasi Cuyi, membuatnya kehilangan kendali, menakut-nakutinya, atau bahkan membuatnya marah. Tapi kenapa? Kenapa dia begitu tenang? Matanya yang tenang dipenuhi dengan sedikit ejekan, seolah-olah dia sedang menatap monyet yang konyol. Pada akhirnya, Yehan sendirilah yang benar-benar marah dan kehilangan akal sehatnya. Budak. Mati. Kekuatan Yehan tiba-tiba meletus, jubahnya berderak-derak, dan kekuatan yang melonjak itu berkumpul di lengannya, meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Dengan satu serangan telapak tangan, dunia tersapu. 8 pohon palem yang sunyi. Di bawah amarah dan penghinaan yang hebat, Yehan benar-benar menunjukkan sebagian besar pesona 8 telapak tangan desolate melebihi level normalnya. Bahkan wajah Luo Yu sedikit berubah. Di bawah momentum yang mengerikan ini, apalagi seorang budak yang lemah, bahkan orang kuat seperti Luo Yu pun akan terpengaruh dan pikirannya akan sangat terguncang. Li Changyun berseru kaget, tuan muda tertua benar-benar jenius bela diri. Dia menguasai esensi 8 telapak tangan sunyi dengan sangat cepat. Aku khawatir dia sudah tak terkalahkan di levelnya. Ye Xiong mengangguk puas. Cuyi secara tidak sengaja telah membantu Yehan, memungkinkannya untuk meningkatkan seni bela dirinya. Suster Meng Qingwu segera berteriak, dia masih mengumpulkan energinya. Cuyi, cepatlah bergerak. Kalau tidak, akan terlambat. Cuyi tidak bergerak, membiarkan pihak lain mengumpulkan momentum dan kekuatan. Apakah kamu takut, konyol? Xiong Bing dan Nangong Yi mengerutkan kening. Cuyi takut dia dalam bahaya besar. Sang Li Qing mulai mengumpulkan kekuatannya. Jika perlu, ia akan mengambil tindakan sendiri, bahkan jika itu melanggar aturan kompetisi. Bagaimanapun, Cuyi adalah penyelamatnya. Hahaha, bagaimana kau bisa menghentikanku? Ketika kekuatan Yehan mencapai puncaknya, telapak tangannya, yang membawa kekuatan dahsyat, melesat ke arah Cuyi. Belum lagi daging dan darahnya, bahkan jika terbuat dari besi, mungkin akan hancur di tempat. Tubuh Cuyi memancarkan energi putih, dan energi yang melonjak itu meledak dalam sekejap. Intensitasnya benar-benar mencapai puncak tingkat ke-6 pemurnian tubuh. Cuyi telah menyembunyikan kekuatannya. Dalam beberapa hari yang singkat ini, Cuyi telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan dengan bantuan ramuan dan pil ajaib. Dari segi ranah, dia sama sekali tidak lebih lemah dari ketiga jenius tersebut. Dia hanya terus menekan aura dan kultivasinya dari awal hingga akhir. Wajah Yehan penuh dengan keganasan. Memangnya kenapa kalau kau menyembunyikan kekuatanmu? Aku tidak percaya kau bisa menahan pukulanku ini. Mati saja. Cuyi menekuk lututnya dan melompat, bangkit dari tanah bagaikan anak panah yang tajam, menembus aura pembunuh di udara, dan menyerbu ke arah Yehan dengan kekuatan yang menghancurkan. Satu tendangan. Hanya satu kaki. Semua kendala telah dilanggar. Semua momentum telah musnah. Yehan menghancurkan alu batu itu dengan keras, membuat lubang besar di dalamnya. Cuyi kemudian bergerak dan mengalahkan Yehan yang sombong itu dengan satu gerakan. Dia begitu sombong beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap dia terjatuh ke tanah, dan dia bahkan tidak tahu bagaimana dia dikalahkan. Tidakkah kau akan mematahkan semua tulangku di depan umum? Bukankah kau mengancam akan memperbudakku selamanya? Bukankah kamu selalu memanggilku sampah? Siapa sebenarnya yang terbuang? Yehan benar-benar kehilangan daya tahan. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Ia tidak mengerti mengapa Cuyi, seorang budak biasa, memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat. Tinju Cuyi membombardir Yehan seperti badai dahsyat, menghancurkan setiap inci tulangnya. Bukankah Yehan ingin mematahkan tulang Cuyi satu persatu? Pada akhirnya, dialah yang berakhir seperti ini. Ironis sekali, Yehan yang arogan dan mendominasi ini menjadi karung pasir manusia di tangan Cuyi. Binatang buas. Aku akan mencabik-cabikmu hari ini. Ye Xiong melompat dengan kecepatan yang dahsyat, melepaskan kekuatan yang mengerikan. Cuyi tertawa terbahak-bahak. Kalau aku membunuhnya, kau akan membunuhku. Kalau aku tidak membunuhnya, kau juga akan datang untuk membunuhku. Setidaknya kau harus membawa seseorang bersamamu. Kamu berani? Ye Xiong melepaskan energi unsur berwarna oker, yang tiba-tiba mengembun menjadi serigala raksasa yang mengaum di belakangnya, dan kekuatan yang mengerikan memenuhi seluruh dunia. Tidak berani? Candaan. Tidak ada yang tidak akan saya lakukan di tempat ini. Yehan merasakan adanya niat membunuh dan berteriak ketakutan. Tidak, ampuni nyawaku.
Cui bahkan tidak memikirkannya, dan menampar kepala Ye Han. Ye Han bahkan tidak bersuara dan terbunuh di tempat. Ye Xiong sangat marah hingga hampir pingsan. Meskipun ia memiliki banyak putra, yang paling ia sayangi adalah Ye Han. Sekarang setelah ia dibunuh oleh Cui dengan telapak tangan, bagaimana mungkin ia tidak marah? Mati. Energi berwarna oker berubah menjadi telapak tangan raksasa dan terbang menuju arena. Pukulan dari seorang pendeta di alam kebangkitan jiwa. Alam pemurnian tubuh tidak mempunyai kekuatan untuk menolak sama sekali. Mengaum. Raungan beruang yang dahsyat terdengar di udara. Di awal bulan, jiwa Yuan, serigala angin dan salju yang agung, muncul. Dalam sekejap, suhu turun tajam dan angin bertiup kencang. Tubuh kekar Xiong Bing langsung menghadang Ye Xiong dan membubarkan angin telapak tangan dengan satu pukulan. Ye Xiong berkata dengan marah, "Xiong, beraninya kau menghentikanku?" Xiong Bing tertawa terbahak-bahak 3 kali putramu berharga. Tapi putra orang lain tidak. Ye Han kejam dan tidak adil, berbuat sesuka hatinya di kota Tianan. Aku sudah tidak tahan lagi. Li Changyun melepaskan jiwa ular piton hijau raksasa. Aku akan membantumu membunuh penjahat itu. Presiden Li, kita sudah bertahun-tahun tidak bertarung. Biarkan aku merasakan keahlianmu yang luar biasa. Zhang Liqing melepaskan energinya, dan seekor elang perkasa berputar-putar di langit, momentumnya yang dahsyat memenuhi seluruh angkasa. Elang menghantam langit, hancurkan. Elang itu menuki ke bawah. Ular piton raksasa itu hancur berkeping-keping hanya dengan satu cakarnya. Wajah Li Changyun berubah drastis. Ia tak menyangka kultivasi Zhang Liqing lebih tinggi darinya. Faktanya, kultivasi Zhang Liqing memang tidak rendah sejak awal. Alasan mengapa ia tidak bertarung dengan siapapun selama bertahun-tahun terutama karena seluruh energinya terkuras untuk menekan racun. 2 hari yang lalu, Xiong Tianyan telah menyempurnakan pil penawar racun, yang hampir menetralkan racun Zhang Liqing. Setelah energi Zhang Liqing terbebaskan, ia tidak hanya memulihkan seluruh kultivasinya, tetapi bahkan mengalami kemajuan lebih lanjut. Beberapa biksu yang jiwanya telah terbangun berada di ambang pertarungan. Perkembangannya sungguh jauh melampaui ekspektasi. Orang-orang di tempat kejadian tercengang. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sekering dari segalanya hanyalah seorang Cui kecil, seorang bocah tak dikenal. Awalnya pertarungan ini hanya antara junior, tapi kini, para biksu yang telah terbangun jiwanya ikut bertarung. Situasinya masih benar-benar di luar kendali. Hahaha. Hasil turnamen masih belum diputuskan. Setelah Cui membunuh Ye Han dengan tangannya sendiri, ia mengabaikan tekanan yang diberikan oleh beberapa biksu yang telah terbangun dan tetap sangat arogan. Seolah-olah ia tidak tahu apa itu rasa takut. Ia berteriak dengan bangga kepada Luo Yu, Du Feng, dan Li Tiangang. Saya tidak ingin membuang-buang waktu. Kalian bertiga sampah. Ayo pergi bersama. Seperti tamparan keras di wajah. Tampar dia dengan keras di wajahnya. Wajah Luo Yu memucat. Bukankah ini yang baru saja dia katakan? Cui menghadapi ancaman dari beberapa biksu pembangkit jiwa. Nyawanya hampir berada di ujung tanduk. Kalau orang biasa ada dalam situasi seperti ini, mungkin dia tidak akan sanggup berdiri dan melawan, kan? Mengesampingkan hal-hal lainnya, tekanan dari kultivator kebangkitan jiwa saja bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh kultivator pemurnian tubuh. Cui sama sekali tidak peduli, bahkan mengabaikannya sama sekali, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tetap mempertahankan sikap yang sangat arogan dan menantang ketiga jenius itu. Sungguh pembalasan dendam yang memuaskan. Sungguh suatu semangat dan keberanian yang heroik. Betapa menariknya. Seperti meteor menyilaukan yang muncul entah dari mana, menerangi seluruh langit kota Tianan, tirani, kesombongan, kekejaman, dan kesembronoannya meledak di depan orang-orang bagaikan guntur. Cui, Cui, Cui. Semua orang meneriakkan nama ini dengan heboh. Seseorang yang dulunya tak dikenal, bahkan rendah hati dan hina, kini menyapu bersih seluruh kompetisi dan meremehkan kejeniusan seluruh kota Tianan. Ia membawa terlalu banyak kejutan dan hal-hal tak terduga bagi orang-orang. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Sekalipun karakter seseorang seburuk Ye Han, selama ia memiliki bakat dan kekuatan, ia tetap dapat memenangkan kekaguman banyak orang. Terlebih lagi, status Cui yang begitu rendah hati membuat warga biasa merasa lebih mudah didekati dan menginspirasi. Tidak diragukan lagi. Tidak peduli apapun hasilnya hari ini. Nama ini akan selalu diingat oleh warga kota Tianan. Menghadapi suasana tegang di puncak, Luo Yu mengepalkan tinjunya sedikit demi sedikit. Wajahnya memerah seperti sepotong hati babi. Brengsek. Ini jelas panggungku. Tapi sekarang hampir berubah menjadi pertunjukan satu orang Cui. Setelah setahun berlatih keras di Akademi Zhongzhou, kultivasinya meningkat pesat. Ia ingin kembali ke kota Tianan untuk berpartisipasi dalam konferensi tersebut, memperluas pengaruhnya sekali lagi, dan meletakkan fondasi bagi perkembangannya di masa depan. Siapa yang tahu bahwa Cui akan tiba-tiba muncul?